manuver hukum ini sama persis sekali dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo di zaman sekarang. Kenapa bisa sama persis? Otot, lagi ongkos. Kita bisa lihat tiga manuver ini yang paling pas, Bu. Jadi kalau misalnya kita berbicara perspektif hukum, Bu, tapi harus bisa melihat juga bahwa ada unsur-unsur yang dilanggar. Bahkan sebelum ada hukum itu terbentuk, unsur itu udah ada. Unsur-unsurnya itu udah dilanggar oleh Soeharto. Gak banyak sekarang kita juga bisa melihat sih kalau bisa bicara hukum ini. Saya rasa dari KKN, bahkan dari HAM-nya kita bisa melihat ini banyak loh beban pembuktian yang belum bisa kita balikkan ke Soeharto. Banyak sebenarnya. Itu kendala kita sebetulnya. Itu kendala kita. Ada beberapa kasus yang betul-betul sangat eksplisit itu dilakukan oleh dia. Ada penembakan Santa Cruz. Ya, Itu jelas dari dia. Cuma ada beberapa juga yang nggak bisa kita langsung soal dia. Karena dia langsung sama main. Dia menggerakkan mensreanya dan aktor serius itu. ya. Bukan dia yang bergerak, tapi dia menggerakkan itu. Nah, disitulah kita sulitnya hukum itu menjerat orang-orang gitu. Gitu sih. Dan seperti yang dikatakan Glenn, di mana sangat tidak seimbang jika dalam perspektif hukum seperti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan juga bagaimana Soeharto menjadi mastermind dari segala kacauan, meskipun disandingkan sebagai bahwa pembangunan memang sangat signifikan perubahan yang diciptakannya di Indonesia, tapi itu pun membuka keran asing untuk bisa kembali mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Kalau dari pandangan Rifael sendiri, ini kan yang baru-baru ini terjadi. Ini ada beberapa pemuda yang mengatasnamakan dirinya mahasiswa, tapi malah mendukung Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional gitu. Oke, kalau dari aku gini sih sebenarnya, Bung Gret ya. Ada beberapa sudut pandang yang harus kita lihat ketika terjadi seperti ini. Kalau nggak salah, yang baru-baru ini Aman 1945, Aliansi Mahasiswa Nusantara, yang pro terhadap Soeharto menjadi pahlawan. Sebenarnya ada beberapa perspektif yang harus kita lihat dulu, Bung. Yang pertama itu kita harus lihat kondisi di negara kita. Dalam tanda kutip, saya bisa salahkan, ini adalah salah kita sebagai mahasiswa, yang dimana kita dijanjikan harus sebagai agent of change, kan? Agent of control. Namun, semenjak Soeharto melakukan kesalahan itu, kita hanya sebagai tameng kepada orang-orang yang tidak tahu. Nah, ini yang buat kita sulit, ya. Kalau kita langsung terjun ke lapangan, berapa sih siswa-siswi yang tahu pahlawan-pahlawan nasional Indonesia? Ada ratusan pahlawan. Mungkin 5 aja pahlawan Indonesia mereka nggak tahu. Paling yang tahu yang di uang. Ya, paling yang mereka tahu yang di uang aja. Itu aja yang mereka tahu kan. Bahkan mungkin yang di uang aja mereka nggak tahu. Namanya siapa? Namanya itu siapa? Sejarah. Kan ini permasalahan kita. Jadi kalau ketika dia Soeharto dijadikan pahlawan dengan kondisi Indonesia sekarang, kan ini terkait apakah masyarakat menerima atau tidak kan? Iya. Otak masyarakat kita hanya melihat itu kan. Betul. Jadi mereka bakalan menerima karena apa? Negara kita bisa kita akui, kita minim literasi. Ya, dipaksa untuk menerima. Kalau dibilang dipaksa untuk menerima, tidak juga, Bu. Kita bukan dipaksa untuk menerima, tapi ketidaktahuan itu membuat kita harus menerima itu. Kita bukan dipaksa, kita cuma dikasih Soeharto ini pahlawan loh. Oh iya. Orang-orang yang tidak tahu langsung bilang oh iya, Soeharto pahlawan. Jadi saya yakin Aman 1945 ini ketika mereka ngadain forum yang mereka bawakan seperti apa yang dikatakan Bu Glenn tadi, pembangunan, UPMA, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Indonesia dulu begini, hadirnya Soeharto, akhirnya Indonesia bisa berkembang. Itu ketika masyarakat yang tidak tahu apa-apa di cekokan itu, ya udah mereka bakalan terima. Udah aku bilang, makanya aku bilang tadi, ini adalah kesalahan kita sebagai mahasiswa. Harusnya kita mahasiswa itu mulai dari Soeharto ditetapkan sebagai pelanggar HAM. Kita nggak hanya menuntut Soehartonya, tetapi kasih tahu kepada orang-orang yang tidak tahu bahwa ini tindakan Soeharto. Kenapa dia disebut pelanggar HAM? Mereka kan bilang isunya ada, besoknya langsung demo. Sekarang pertanyaannya, yang demo yang tahu hanya 10 orang, yang nggak tahu ribuan. Menangan mana? Secara dominasi sosial menangan yang nggak tahu dong. Kalau kita pun benar, ketika dominasi sosial lebih banyak, ya kita yang seolah-olah salah di sini. Itu perkara kita. Tapi yang cukup disayangkan lahirnya Aman 1945 ini, di dalamnya banyak yang ngaku aktivis HAM.
Ini yang menjadi kontradiksi. Banyak oknum-oknum aktivis yang masuk ke dalamnya, nggak tahu lah ongkosnya berapa, Awalan duitnya. olah-olahnya gimana kan. Mantan-mantan dari OKP, dari mahasiswa, ketua-ketua OKP, cipayung-cipayung lainnya kan, tiba-tiba masuk ke sana yang awalnya mereka selalu demo bahwa nyawa tidak bisa ini, bahwa Soeharto adalah pembunuh, Sumpah 98. tahu-taunya tiba-tiba menerima dan mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional. Kalau dari kata Bung Glenn tadi tentang pembangunan, secara tanda kutip ya, secara tanda kutip, waktu Soeharto dijadikan sebagai bapak pembangunan nasional, aku masih fine-fine aja, tanda kutip ya. Karena melihat kondisi Indonesia saat itu, undang-undang penanaman modal asing secara substansi harusnya bagus, cuma regulasinya yang salah, regulasi yang dijalankan. Harusnya itu bagus dengan kondisi Indonesia saat itu, dimana minimnya modal kita, minimnya alat-alat kita, alat untuk produksi, dan minimnya juga sumber daya manusia kita. Dan masih ada inflasi. Waktu dia dijadikan jadi bapak pembangunan, ya udah, aku dalam tanda kutip fine aja. Tapi ketika dia dijadikan pahlawan, dengan banyaknya kontradiksi-kontradiksi yang sudah disampaikan oleh Bang Amin tadi, kasus-kasus dia yang sudah disampaikan sama Bung Glenn tadi, pembangunan tidak akan sebanding dengan nyawa, sangat-sangat tidak sebanding lah ketika dia dinobatkan sebagai pahlawan. Dan yang paling saya sesalkan itu ketika dia dibuat dalam satu panggung bersama Marsina. Iya. Pelaku dan korban dibuat satu panggung menjadi pahlawan dua-duanya. Ketika orang yang tahu, bukan orang yang tidak tahu ya, kalau orang yang tahu, ini yang pahlawan siapa dulu? Satu pelaku, satu korban. Gimana penjahat? Yang mana penjahat? Pahlawan. Yang mana pahlawan? Dan otomatis teman-teman kita dari seluruh Indonesia yang sering melakukan aksi kamisan tiap harinya, ketika ini, hari ini, per detik ini, mereka sudah menjadi pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka menuntut pahlawan terus. Iya. Ketika hari Kamis nanti ada aksi kamisan, ya udah berarti yang aksi kamisan dalam tanda kutip dalam konteks ini mereka jadi pengkhianat bangsa, pemberontak. Karena menuntut seorang mastermind yang menciptakan banyaknya korban gitu ya. Iya. Jadi pahlawan. Apalagi tadi waktu dari Bung Glenn tadi kan ada beberapa kasusnya Soeharto yang beban pembuktiannya masih sulit. Kita titik beratkan kepada Soeharto. Ini yang buat kita, buat masyarakat kita sulit menentukan apakah Soeharto ini benar bersalah atau tidak. Karena apa? Dalam penggorengan diksi di media sosial sangat mudah Bung untuk mengalihkan perhatian publik. Apalagi fokus kita sebagai manusia kan semakin berkurang kan. Otomatis kalau kita jangan untuk melihat video TikTok yang pakai part 2 aja kita malas, apalagi untuk menganalisis kasusnya Soeharto yang berapa tahun panjang nih. 32 tahun sampai sekarang lagi berkelanjutan, nggak tuntas-tuntas. Anak muda mana yang mau capek-capek ke sana dengan fakta realitas sosial yang ada kan? Dan yang sangat disayangkannya lagi, dengan ditetapkannya Soeharto menjadi pahlawan nasional, ada kemungkinan di mana generasi-generasi selanjutnya nggak akan mempelajari beberapa hal itu yang di pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu, sehingga ada sejarah kelam yang ditutupi di negara kita saat ini. Itu yang sangat miris. Dan kalau dari aku sebenarnya gini Bung, aku nggak peduli orang-orang mendukung atau tidaknya atau jadi pahlawan. Soalnya tonggak utamanya kan ada pada pemerintah kan. Kalau pemerintah nggak mau, itu nggak bakalan bisa. Kalau pemerintah mau, itu bisa kan. Jadi siapapun yang mendukung atau menolak itu bukan dari problem sebenarnya. Itu adalah dinamika dialektika kita kan. Ya siapa yang memperkuat argumennya dia yang menang. Tapi perkaranya sekarang pemerintah, argumen mereka dari mana dulu dasar mereka? Lebih banyak yang menolak, tapi tiba-tiba bisa dalam jangka waktu beberapa hari ini aman, tiba-tiba ada aman 1945 ya. Aman yang tidak aman, kalau aman yang satunya bagus. Kalau aman 1945 ini agak mau nih emang. Kalau amannya yang dulu kan bendera Masyarakat adat. Iya. Karena yang menyuarakan masyarakat adat yang di daerah. Dan ini menjadi bukti nyata bahwasanya demokrasi di Indonesia sangat dibatasi, bahkan hampir ditiadakan, karena
beberapa akal-akal yang nalar kritisnya sudah mulai hilang, justru itu yang mendominasi sosial. Apalagi kita lihat di internet itu kan sekarang mulai banyak buzzer-buzzer yang mendukung pencitraan pemerintah gitu. Itu sangat disayangkan kawan-kawan. Dan mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan untuk menutup statement malam ini karena masih sudah tutup. Silakan. Jadi sebenarnya pada benar-benar yang pasti adalah siapapun kita sekarang yang menolak Soeharto, kita pasti dikira orang PKI. Kalau Soeharto jadi pahlawan, kenapa nggak Hitler? Kenapa nggak Fir'aun? Kenapa nggak Abu Lahab? Nah, kalau perlu bapakku jadi pahlawan. Gitu sebenarnya. Jadi kita harus juga ambil guyon lah. Karena apa lagi mau serius dalam negara yang serba bercanda bercindi ini kan. Terus yang harus kita pahamkan adalah bagaimana ke depannya agar nanti anak-anak kita, cucu kita, bahkan adik-adik kita yang masih kecil itu jangan sampai tereduksi lah pikirannya. Jangan sampai adanya penggeseran makna lagi. Apalagi dengan tadi adanya teman-teman bahas tadi kan ada Amal 55, ada orang-orang kan oknum dia bukan barang soalnya, dia manusia. Ada beberapa orang-orang yang katakanlah mereka memiliki jalur yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Ya, kita sebenarnya oportunis, amoral. Jadi kita harus masif lah untuk menyadarkan karena bentuk distorsi sejarah ini harus kita patahkan dengan ini realitas yang pasti. Jangan ada lagi namanya paradoks yang bakalan hidup di hiruk pikuk manusia. Karena kemerdekaan akan terwujud dengan keberanian untuk menolak ketidakadilan, dan juga harapannya ke depan penyadaran ini semakin masif dilakukan. Meskipun sudah ditetapkannya Soeharto menjadi pahlawan nasional, tapi itu tugas kita untuk menjaga tidak terjadinya pendistorsian sejarah dan pendistorsian. Nah, sampai di sini konten kami. Selanjutnya tunggu kami di konten selanjutnya ya. Adios. Adios, Formosa El Controle.